Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkau cahaya menerangi kelam dunia, engkau pelita dalam gelap jiwa, engkau kekasih yang didamba setiap wajah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mukarramah, para alim, para ulama, para asatidz, para hujan, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita yang termaklum, mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Ibtilah, yang sama-sama kita hormati, yaitu Ketua DPI tingkat Kelurahan Cakung Barat, Al-Mukarram Kiai Haji Hairul Mutakin SAG DPD, yang kami hormati para Dewan Masjid, DKM Masjid dan DKM Musola, Marbot serta imam dan juga guru ngaji. Insyaallah kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia suci taufik hidayah dari kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat meluangkan waktu kita, meringankan langkah kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka yaitu pertemuan bulanan kita, yaitu Taklim dan Arisan Dewan Masjid tingkat Kelurahan Cakung Barat. Mudah-mudahan mulia kita ini, hadirnya kita ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah beribadah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada beliau insyaallah syafaat dan hikmah kita dapatkan di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah sekalian kita bermajlis, sebelum pelaksanaan acara kita mulai, marilah kita awali acara kita ini dengan baca suratul Fatihah. Kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, pada orang-orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berkhusus kepada pengurus Dewan Masjid Indonesia yang telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya, Allah ampuni daripada kesalahan dosanya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan Allah di dunia jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
yang sudah tidak asing lagi tentunya buat kita yang selalu memberikan wejangan, yang selalu memberikan uploadan yang enggak seger-segernya buat pengurus. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang begitu besar bagi kita. Tadi saya kutip ayat Al-Quran, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mengapa saya mengutip ayat tersebut? Ini untuk mengingatkan kita, menyadarkan diri kita bahwa kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang kalau kita hitung tidak akan sanggup kita hitung. Allah hasibu untuk hasabu, hitung-hitunglah olehmu sendiri sebelum aku yang menghitungnya. Dan begitu dulu ya. Artinya saya mengingatkan diri saya tentang nikmat itu, karena nikmat itu adalah bagian dari syukur itu adalah bagian daripada iman kita. Sabar dan syukur itu adalah bagian dari iman kita. Nah, bentuk syukur kita itu kita laksanakan, kita aktivitas, kita melakukan kegiatan sepenuhnya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita menganggap pahala kita udah banyak ya. Kita kata pahala kita udah banyak. Enggak taunya kosong, Pak. Bangun surah ibarat debu yang ditiup angin. Nauzubillah, semua nauzubillah. Kenapa? Karena pahala itu rusak karena niat kita tidak benar. Kita tidak ikhlas melakukan ibadah kepada Allah. Ada ria. Ria yang artinya pekerjaan yang dilakukan, ibadah apapun namanya, bagi Ramadan atau bagi Ramadan, dilakukan bukan karena Allah. Minta dipuji sama manusia, ini bahaya. Kita rajin datang ke masjid, rajin ikut majelis taklim, tapi minta dipuji oleh Allah. Ini bahaya buat kita. Ini yang bikin kita bangkrut. Muflis. Tahu Pak, muflis? Bangkrut di akhirat. Kalau di dunia masih bisa memulai lagi. Kalau di akhirat bagaimana kita memulai lagi? Ibarat dagangan bangkrut, kalau di dunia kita buka toko lagi, ambil usaha yang lain. Nah, kalau di akhirat kita bangkrut, subhanallah. Ini sekedar mengingatkan saja. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita, panutan kita, sang revolusioner agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kiranya mendapatkan syafaatul uzma di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, berkaitan dengan masjid dan mushola. Kemarin saya mengirim link untuk Pak. Tolong nih perhatikan. Ini ada dua link ya, ada dua tautan yang dua-duanya akan kita gunakan dalam tempo yang sudah dekat ini. Satu, link untuk aplikasi LPJ Voting untuk upload dokumen. Itu satu. Yang dari aplikasi JIMM yang logonya masjid. Itu yang pertama. Yang kedua,
aplikasi, bukan aplikasi, tautan ini. Yang kemarin saya share dari Dikmental Provinsi DKI Jakarta. Ini untuk pemetaan atau data masjid dan musola se-DKI Jakarta. Bapak tahu nggak apa itu Dikmental? Biro yang mengurus kita nih bantuan botik di Pemprov DKI Jakarta. Namanya Biro Dikmental, ya, pendidikan mental, ya. Artinya itulah yang menangani dana hibah termasuk bantuan operasional masjid musola, imam, marbot, dan guru ngaji. Nanti ini ada tambahan satu program baru, kemarin baru sampel saja. Janais Pak, pengurus Janais nanti akan didata per RW 1 RW 1 perwakilan saja akan mendapatkan insentif. Ini baru terdata 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ini ada kemajuan berarti tahun 2023 nambah lagi program insentif pengurus jenazah. 1 RW diharapkan 1 pengurus. Nah, dicatat infonya. Ada bantuan untuk janais atau pengurus jenazah yang komposisinya adil berimbang, 50% laki-laki, 50% perempuan. Tapi nanti diusulkan dari masjid dan musola Pak. Hanya boleh mengusulkan 1 untuk per wilayah RW. Sampel baru diambil 4, baru ada 4 yang saya coba ajukan. Gitu. Besaran nominalnya sama dengan insentif imam, marbot, dan guru ngaji. Berarti 3 juta per 6 bulan. Gitu. Jadi berbasis masjid dan musola juga. Sehingga kita bisa menerima insentif baik untuk masjid, musola, bahkan insentif imam, marbot, dan guru ngaji. Dan ini nambah lagi jadi untuk janais. Kita sama-sama berdoa saja mudah-mudahan ke depan program ini terus berlanjut. Saya berharap makin ke depan ini kita makin tangkas Pak, makin sigap, apalagi yang namanya dokumen atau data-data ya, suruh bikin ini buru-buru Pak, suruh bikin itu cepetan, apalagi sekarang sistemnya online. Kalau ketinggalan misalnya link untuk upload botik, mohon maaf Pak, saya nggak bisa bantuin Pak. Udah sampai di sini mungkin riwayat botik Bapak. Masjid maupun musola, mungkin Allah takdirkan cuma sampai di sini saja, udah nggak dapat lagi. Kalau telat, makanya lembar monitoring itu sengaja saya kumpulkan dulu, biar rapi, baru saya serahkan. Tapi kan saya udah bilang, dokumen yang lain tolong dibuat. Ketika dibutuhkan udah siap, itu maksud saya. Makanya saya bilang, kirim ke saya dulu biar saya periksa. Lah kalau saya nggak sempat periksa ya, bagaimana kalau udah waktunya diupload? Mau nggak mau seadanya kan? Begitu. Jelas ya Pak? Jadi kita harus sigap dan tangkas. Masjid 12 juta, tambah imam 3 juta, marbot 3 juta, guru ngaji 3 juta. 9 tambah 12, berapa juta? 21 juta dalam 6 bulan. Kalau guru ngajinya ada yang double, nambah 3 juta lagi, berarti 24 juta. 6 bulan kali setahun, 24 kali 2, 48 juta masjid memperoleh uang pada daerah. Besar apa kecil? Tolong, image kita harus begitu. Ini perjuangan berat. Artinya perjuangan kita, bagaimana kita memperoleh dana itu, kita luangkan waktu kita sisihkan dan kita usahakan dokumen yang menjadi tanggung jawab kita membuat LPG, biar kita semangat. Jadi kita ubah mindset cara berpikir kita. Allah menunjuk kita untuk mengurus dokumen ini. Allah tidak menunjuk orang lain. Diserahkan pada bapak-bapak. Jangan ada keluh kesah. Setan membisikkan, enak banget lu terima duit doang, gue yang capek. Bener nggak? Jangan seperti itu. Ini ladang pahala yang Allah titipkan buat bapak nih untuk memperoleh rezeki.
melalui jalur DMI. Jangan pernah berkeluh kesah, karena itu akan menghambat, melemahkan semangat kita. Tolong kalau ada info buat LPJ atau kurang ini, kurang itu, mohon dipatuhi Pak. Karena saya tidak bisa membantu Bapak-bapak kalau dokumennya kurang. Kecuali saya tukang sulap, SIM salah PIN jadi datanya. Lain Pak. Saya kan nggak punya stempel Bapak-bapak. Saya nggak punya kop surat Bapak-bapak. Gimana saya mau cover? Nggak bisa. Harus yang bersangkutan yang bikin. Nah, surat pernyataan tidak ada pungutan itu menjadi syarat untuk kelancaran kita berikutnya. Nah, untuk laporan yang sekarang, ini efisiensi kertas Pak. Jadi upayakan lapornya ringkas. Contoh, surat pernyataan digabung ya. Boti, masjid, imam dan marbot cukup satu lembar, jangan berlembar-lembar, dijadiin satu aja. Cukup satu lembar. Kenapa? Di provinsi itu servernya masih terbatas daya tampungnya. Jadi efisiensi kertas. Kita ini diuntungkan Pak dengan cara itu. Nggak perlu bikin laporan yang tebal-tebal. Jadi laporan keuangan ini bisa yang ringkas-ringkas aja kan. Dia yang minta, jangan banyak-banyak. Karena servernya nggak nampung. Server itu tampungan data Pak. Gitu. Jadi jangan banyak-banyak kalau bikin laporan. Syarat membuat laporan: 1. Jelas, 2. Ringkas, 3. Padat, dan 4-nya mudah dipahami. Itu syarat laporan yang baik. Terus saya kirim terbaru, pakai kamera GPS. Wajib Pak, tolong di-download Pak. Ada 2 pekerjaan yang diberikan pada kita. Satu yang terdahulu adalah upload dokumen melalui JIMM. Yang kedua melalui link atau tautan, bukan aplikasi, dari Biro Digmental. Yang ada bacaan Biro Digmental itu buat mengupload. Di sini ada tulisannya latitude dan longitude. Ya. Jadi pakai aplikasinya apa? Kamera peta GPS ya. Kamera peta GPS. Jadi jangan pakai timestamp Pak. Saya kemarin infonya belum akurat, ternyata yang lebih cocok adalah kamera peta GPS. Nah, data tulisan latitude dan longitude itu nanti Bapak pisahkan, Bapak catat untuk diisi di link atau tautannya. Nah, sekarang kita buka linknya Pak. Kalau sudah saya kirim linknya. Linknya di grup ya. Coba lihat isinya apa sih, permintaan datanya apa. Di dalam linknya itu akan tampil Google Form isian tentang satu nama masjid dan musola. Ini kelompok masjid atau musola. Kalau masjid ya klik tanda masjid, kalau musola klik tanda musola. Lalu alamat masjid atau musolanya. Oke. Data spasial. Nah, kalau latitude dan longitude Bapak lihat di foto masjid atau musolanya akan tampil. Nah, itu angkanya Bapak masukkan di sini, latitude-nya berapa, longitude-nya berapa. Jadi catat Pak. Catat, tulis untuk dimasukkan ke dalam data. Jadi ini yang dikirim bukan foto Pak, tapi hasil foto. Tidak ada yang mengupload foto ini. Beda dengan aplikasi JIM. Kalau JIM ada untuk kita ngupload foto. Itu bedanya. Jelas ya? Pas diklik bacaan map data Pak. Ada itu lambang itu buletan ya, map data tulisannya ya. Coba diklik map datanya. Nah, ada yang lebih urgent yaitu LPJ Boti tanggal 15 pukul 14.00 WIB jam 2 siang. Upayakan besok udah ngirim data.
Di dalam lembar monitoring itu ada apa aja? Paling atas ini lembar monitoring yang warna hijau ini. Paling atas dia ini ya. Di belakangnya ada lembar warna merah untuk guru ngaji setelah ini susunannya. Yang merah muda tahu? Musola warna biru. Lalu di belakangnya habis ini langsung yang warna merah muda. Sudah jelas? Nah, selebihnya apa aja nih habis warna merah muda ya? Satu. Nah, susunannya seperti ini Pak, ikutin ya. Lihat lembar monitoring masing-masing coba. Kalau masjid susunan pengurus, struktur organisasi masjid. PM1 keterangan domisili pakai yang ada aja. Jangan pakai nanya Pak, nggak pakai yang baru. Jangan nanya begitu, ntar disuruh bikin baru aja. Lambakan lagi. Ya, 1 susunan pengurus, 2 PM1 keterangan domisili dari kelurahan, 3 fotokopi semua KTP nih ya. KTP ketua sekretaris bendahara, lalu berikutnya KTP imam, KTP mabot, KTP guru ngaji. Kalau guru ngajinya 2, KTP-nya ada 2. Gitu. Jadi susunannya 1 KTP pengurus, 2 imam, 3 mabot, 4 guru ngaji. Jelas? Lalu fotokopi kartu registrasi keanggotaan yang warna hijau, yang aslinya warna hijau. Setelah itu surat permohonan mendapatkan BOTI tahun 2023. Formatnya udah dikasih, contohnya udah ada di grup. Setelah itu ada RAB untuk 1 tahun. Bikin untuk 1 tahun, jangan 6 bulan. Pasti ditolak. Bikin yang setahun. Tapi bikinnya 2 semester karena kita dapatnya per semester gitu. Mau di global boleh? Boleh. Di global jadi 1 tahun boleh. Ya. Namanya RAB rencana ya. Setelah RAB surat pernyataan telah menerima dana masjid, imam, marbot. Nah ini jadi 1 nih surat pernyataannya, jangan 4 lembar ya. Surat pernyataan ini bukan terpisah. Kalau dulu kan terpisah ya. BOTI ya BOTI, imam juga, marbot juga. Kalau sekarang 3 menjadi 1. BOTI, imam dan marbot. Nah untuk guru ngaji, karena dia program terbaru, dia terpisah surat pernyataannya. Tolong dipisahkan. Pisahin ya. Guru ngaji bikin pernyataan tersendiri. Formatnya contoh yang 3 tadi. Ikutin aja, tinggal diubah. Jabatan guru ngaji gitu ya. Jelas? Oke. 4 foto buku rekening masjid. Pakai buku pendamping yang ada dana masuk doang. Jangan salah nih, yang di-upload atau dipakai adalah buku yang baru, buku BOTI yang baru, buku pendamping aja. Cirinya apa cirinya? Dana masuk doang yang ada Pak. Nggak ada dana penarikan 1.500.000, 100.000. Nggak ada itu cirinya. Jadi orang di provinsi udah paham nih, ini rekening pembantu apa rekening utama. Kalau rekening pendamping, cirinya adalah ketika dicetak hanya dana masuk, tidak ada dana penarikan atau dana keluar. Ya, jelas? Bapak kirimin data dana pendamping, dana yang BOTI yang lama, itu alamat tidak cair, karena instruksinya jelas itu. Harus punya buku pendamping. Masjid musola yang tidak punya buku pendamping dinyatakan mundur dari keikutsertaan program BOTI. Gitu statementnya gitu. Sudah? Kemudian foto buku rekening imam untuk masjid ya, marbot, baru guru ngaji. Guru ngajinya ada 2 ya, buku rekeningnya dua-duanya kan. Nah, terus laporan penggunaan dana. Nah, LPJ yang tadi itu, yang kwitansi ya. Kalau di susunan ini dia paling belakang, kalau di uploadan paling nomor 1. LPJ adanya di kolom nomor 1. Setelah itu kolom nomor 2-nya ini tadi lembar monitoring yang warna hijau untuk masjid, yang merah di belakangnya. Setelah itu yang tadi saya sebutin urutannya.
ke belakang. Ya, musola warna biru. Musola lebih dikit ya, nggak ada imam, nggak ada makmum. Susunannya sama kayak gitu. Sekalian supaya kita punya temuan. Jadi kelompok kayak di jannah kita ngaji dulu dah, walaupun hanya sejenak gitu ya. Bukan kita protokol, kita baca di kita biar ada syarat kita bukul ngaji, jadi orang ini adil. Dibuka protokol halaman 26. Halaman 26. Fathul Qorib halaman 26. Buat kita nih. Halaman 26. Wajib takabur itu ada belakangnya. Halaman 26. Wajib takabur itu Kemarin ibu ya? iya, kita lepas blok aja nih. Ya udah pada paham ya, ingetin aja. Iya, wajib tahabbu bisawmi salah satu tasnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa daman abihi wa bi'ulumi wa bi rabbil darain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fis shawmi salasatu asya'a. Wa yustahabbu fis shawmi salasatu asya'a. Ahaduha ta'jilul fitri. Ahaduha ta'jilul fitri in tahaqqaqa as-sha'imu ghurubas syamsi. Fa in syakka fala yu'ajjilu al-fitra. Fa in syakka fala yu'ajjilu al-fitra. Wa yusannu ayyubtira ala tamrin atau ala tamarin. Wa yusannu ayyubtira ala tamarin atau ala tamrin. Wa illa famain. Asalnya wa illam yakun lahu tamrun fa yusannu ayyubtira ala ma'in. Itu bukan illa istisnau kan. In dan la asalnya wa illam yakun. Namanya ijaz hazaf. Wa illa famain. Asal kalimat wa in lam yakun lahu amrun fa yusannu ayyubtira ala ma'in. Asalnya begitu panjang, disingkat aja wa illa famain. Namanya kalau kita ngaji ilmu balaghah termasuk bab ijaz hazaf. Ada ijaz qasar, ada ijaz hazaf. Wasani ta'irus sahuri malam yakopi sakin titik. Wayasulu itu ada lanya ya, lanya dibuang aja, la Allah shawab bidunillah. Wayasulu as-sahuru ay sawabus sahuri. Wayasulu sawabus sahuri bi qalilil akli wasurbi. Wasalisu tarkul hujri ay al-kuhsi minal kalamil kahisi. Fayasuru as-shaimu lisanahu anil kazibi atau anil kisbi. Boleh kazib, boleh kisbun. Anil kazibi wal hibati wa nahwi dzalika kasatmi. Wa in satamahu ahadun falyakul marrataini aw salasan
inni shaimun imma bilisanihi kama qala al-imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala fil azkari aw biqalbihi kama naqalahu al-imamu ar-Rafi'i radhiyallahu anhu anil a'immati wa iktasara alaihi. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu dan disunnahkan fisaumi di dalam ibadah puasa. Kita tanya, apa yang disunahkan? Itu jadi naibul fa'il jawabannya. Salah satu asya'a 3 pekerjaan. Jadi ada 3 pekerjaan yang disunahkan di dalam ibadah puasa. Ya, sekalipun sunnah kita tinggal nggak apa-apa, tapi kita kehilangan fadilat, kita mesti kerjain. Apa itu artinya sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggal nggak apa-apa. Tapi kalau di tasawuf jangan nggak apa-apa doang, kita kehilangan apa? Hubungan, kehilangan fadilat. Mesti kita kerjain sunnah. Ahaduha bermula salah satu dari 3 perkara yang disunahkan, yaitu ta'jilul fitri, mensegerakan berbuka puasa. Jadi kalau berbuka mesti ta'jil, kalau sahur sebenarnya ta'khir. Ta'jilul fitri yaitu mensegerakan berbuka puasa. Intahat pokok ay intayakona, apabila sudah yakin siapa as-shaimu orang yang berpuasa, kalau dia sudah yakin ghurub asy-syamsi akan terbenamnya matahari. Kalau zaman dulu mungkin masih 16 sebelah Bekulong, kelihatan ada ufuk matahari terbenam. Sekarang udah gedung tinggi, bagaimana tahunya matahari udah masuk di ufuk. Nah, kita kalau kita ibadah puasa, kita mesti punya dua alat. Kita punya jam waktu yang tepat, jam tangan yang tepat. Boleh kita beli jam tangan yang bagus Anda, ada rezeki untuk bertepatan ibadah. Yang kedua, jadwal imsaki apa ada tuh? Ya, misalnya hari ini waktu maghrib sekian gitu. Kalau udah nunggu waktu maghrib kita punya jam, sekalipun belum azan itu udah boleh. Sunnah segera berbuka puasa. Jangan puasa nungguin azan. Kadang-kadang azan beda-beda antara masjid itu. Udah masuk waktu mau azan nggak azan dulu ya. Dia buka puasa dulu. Dia buka puasa bukan hanya batal, banyak ini bukannya. Teh manis 2 gelas, tolong 2 mangkok. Udah kenyang baru dapat. Ya orang kampung nanya, udah enak licin, enak buat ya azan. Suaranya gombong banget. Nah, jadi kalau orang ada ilmu, kadang-kadang puasa nyari beduk, nongkrong di depan TV. iklan, tinggal lagi buat iklan lagi, udah masuk iklan tanggung balik lagi, nah iklan semua ini kagak buka-buka tuh ya. Jadi kita kalau ada ilmu kita punya apa? Jadwal imsaki ya kan ada itu jam sekian maghribnya, udah waktu maghrib sekali menggulur azan kita segera berbuka puasa. Ini intayakona hulu basumsi. Kalau insaka maka apabila dia ragu-ragu, dia sababu as-shaim ayuhu basamsi, terbenamnya mati dengan yakin dan ragu-ragu. Nah kalau begini, fala yu'ajju, maka tidak boleh dia mensegerakan al-fitra berbuka puasa. Sekarang waktu mendung, waktu musim hujan, dia tidur di kontrakan sendirian doang, nggak punya jam lagi gitu. Habis semester tidur, itu dia bangun, dia sangka udah apa? Mati deh, karena gelap, nggak pakai lihat-lihatnya, nggak pakai nanya, dibuka puasa aja. Begitu keluar buka puasa, maka keluar lagi baru jam 5. Bagaimana puasanya? Batal. Beda dengan sahur, dia sangka belum subuh, tapi nyatanya udah lewat, itu di mana? Kenapa di mana? Hukum asal dilihat, kata kaidah usul fikih, al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asalnya siang, belum maghrib, salah di situ batal puasanya. Asalnya masih malam, belum subuh, keliru di situ, yutabaru bimaaf. Jadi kalau salah berbuka puasa, puasanya batal. Tapi kalau keliru di sahur, dia sangka belum subuh, nyatanya lewat, itu udah baik, yutabaru bimaaf. Asalnya masih malam gitu.
hukum asal namanya al aslu baqa'u ma kana alam makan. Itu yang pertama, segera berbuka puasa. Yang kedua, wa yusannu dan disunahkan lagi ayyukira bahwa berbuka puasa siapa as-shaim ala tamarin atau ala tamrin atas menggunakan kurma. Ini yang paling afdol. Jadi beda si A batalin puasa pakai kurma, yang enggak pakai kolak, itu pahalanya beda lagi. Ya, musuh pakai apa tuh? Kurma sunatnya ganjil ya, enggak. Kalau kurma enggak ada, pakai kolak yang manis tuh. Kolak enggak ada juga, teh manis. Teh manis enggak ada, kurma enggak punya, kolak enggak ada, teh manis enggak gablek. Wa illa tamain asalnya wa illam yakun lahu tamrun, kalau kurma kagak ada, teh manis enggak ada, kolak enggak ada, tetap payusan disunahkan dia berbuka puasa alamain di atas air putih. Tetap disunahkan berbuka puasa, jangan ngambek ya. Siapa mau diambekin? Allah mau diambekin. Ngambek, budakan amat berbuka puasa banget ini. Kurma nggak punya, apa teh manis nggak punya juga, ada buka puasa udah. Berarti ngambek. Siapa mau diambekin? Allah mau diambekin. Nah, tetap kita berbuka puasa pakai putih. Masih banyak kita punya saudara yang tenggorokannya sakit, kagak bisa minum mereka itu. Kita masih bisa puasa, masih bisa berbuka pakai apa? Air putih. Tetap disunahkan segera berbuka puasa. Takjil pakai air putih. Itu yang pertama. Wasani dan dimulai yang kedua disunahkan lagi takhirus sahuri, mentahirkan sahur dengan syarat malam yaqofi sahin, selama dia tidak terjadi dalam keraguan. Jadi kalau sahur sunnahnya takhir, kira-kira waktu subuh masuk setengah jam lagi baru makan sahur. Tetap kita bangun jam 1 jam 2, tapi jangan sahur dulu. Kita bisa ya mulai baca Quran, sholat tasbih, sholat hajat, minta kepada Allah. Nanti kira-kira subuh tinggal 30 menit baru makan apa? Sahur. Itu ada pahala lagi, beda. Yang sahur jam 2 atau jam 3 sama yang 30 sebelum subuh, itu pahalanya beda lagi tuh. Ya, tetap kita bangun jam 2. Ya sekarang gampang, kalau zaman dulu kita mau ibu masak pakai kayu, ditinggal sholat, obor, kebakaran. Sekarang kan ada apa namanya tuh, rice cooker itu ya, dicontekin aja udah dimakan diri, udah matang, udah siap. Itu kita manfaat. Tetap kita bangun jam 2, tapi jangan sahur dulu. Tunggu sampai kira-kira setengah jam masuk waktu subuh, boleh makan apa? Sahur. Jangan sahur jam 11. Bukan sahur, ini buah-buahan. Kita udah jam 9, udah nih kalau itu. Coba kalau yang akhir jam 12 masih enak kita punya perut, banyak katakannya gitu ya, itu sunnah akhir kalau sahur, kalau berbuka segera berbuka guys. Ini dengan syarat malam yaqof fi sakin, gak dalam keraguan. Kalau memang dia misalnya orang yang kebluk tidurnya misalnya cuma sendiri gitu, sendirian udah bangun jam 2, silakan dari dia tuh yang agak bangun. Sekarang kan ada HP ya, kita bisa pasang apa tuh? Alarm. Semua kita jendela mau dipasang tuh. Pasang itu alarm. Kira-kira setengah jam sebelum subuh itu bunyiin di situ. Ya, tahu dari mana alarm? Ikat aja di kuping gitu. Ikat masang ke bangun di kuping. Kencang begitu. Udah bermecak jauhan kali. Tahu dari mana? Di kuping ikat. Itu udah bangun. Ini bermasalah. Itu sunnah itu ya. Takhir. Terus. Wa yasulu as-sahuru bi qawlil akli wasyurbi. Wa yasulu ay sawabus sahuri, dan dapat diperoleh pahala makan sahur bi qawlil akli, dengan sedikit makan dan sedikit minum. Sekalipun nggak punya apa-apa, tetap sahur pakai air putih. Kalau orang awam tuh, orang nggak ngaji, kalau mau sahur makan buat kira-kira. Dia pikir mulai subuh sampai malam nggak makan, seharian gua makan sampai 4 piring, sampai leher makan. Itu puasa orang awam itu. Akibatnya jadi lemes. Langsung biasa-biasa aja, serapat piring juga cukup. Kagak ada orang mati mau puasa itu, nggak ada. Ya, tidak. Jadi enak kalau kita langsung berkenyangan. Kita bisa baca Quran, sholat duha. Kalau kekenyangan apa buahnya? Ngantuk, tidur aja.
Puasa tidur aja, bukan juga boleh, boleh. Kalau mau sholat ibadah, tidurnya orang puasa bah, ibadah pahalanya. Habis subuh tidur, bangun jam setengah 12, habis zuhur tidur, ibadah lagi, bangun asar, habis asar tidur lagi. Jadi ibadah cuma itu doang, tidur doang ibadahnya. Ya, puasa ibadah satu doang, agak baca Quran, nggak sholat sunat, satu doang ibadahnya apa? Itu kalau dibilang ada kata kita mau sholat ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Iya memang benar, tapi jangan itu aku doang ibadahnya, tidur doang. Ya maksudnya baca Quran gitu, gitu maksudnya. Kemudian wasalisu, dan yang ketiga yang disunahkan lagi ini secara fikih ini disunahkan ketiga, tapi secara tasawuf wajib. Kita lihat ketiganya. Wasalisu, dan bermula yang ketiga yang disunahkan lagi, tarkul hujri ay tarkul kursi, meninggalkan sesuatu yang kotor, minal kalami, daripada omongan-omongan, ay minal kalamil faisi, daripada omongan perkataan yang kotor, yang keji. Fayasuhu, maka wajib menjaga siapa as-shaimu, orang yang berpuasa, wajib dia jaga lisanahu, akan lisannya, anil kadzib, daripada bohong, wal ghibah, dan ngomongin orang. Sekalipun gak batas secara fikih, tapi pahalanya gak ada. Kan kalau fikih kan yang penting mulai subuh sampai maghrib gak makan, gak minum, gak jima, gak rokok, udah sah itu puasanya, sekalipun gak ada pahalanya. Apa kata Nabi kita? Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal juwal atos. Banyak orang pada puasa begitu maghrib cuma dua dapat, lapar sama haus. Ini gimana batalnya? Secara fikih nggak batal. Orang nggak makan, nggak minum, nggak minum, nggak rokok, tapi pahalanya hilang. Apa kita mau puasa begitu? Tapi kita nggak mau puasa modal kayak begitu. Dapat cuma lapar sama apa? Haus. Nah di fikih ini kata-kata ini sunnah, tapi secara tasawuf wajib tuh lagi puasa. Kita jaga kita punya lisan daripada apa? Berkata bohong dan hibah, wanah bizalika, dan sumpah itu mana? Kasib dan hibah. Kasatnya seperti maki-maki orang. Lagi puasa dia maki-maki tanpa salah, itu nggak boleh, bisa habis pahalanya. Tapi kalau kita punya keluarga, kita punya anak atau bini kita bulan puasa, itu enggak ibadah, enggak puasa. Ini kita mah bukannya wajib ngomelin kali ini. Iya, jangan diem aja, takut puasa batal. Ada misalnya karena bininya enggak pada puasa, laki ngomel anak bininya, kata dia, bang batal puasa, ini gue pentung kalau iya, mana batal, malah wajib ngomelin kali ini. Iya, kalau kita punya bini, ada apa? Nggak puasa, nggak ibadah anak kita, wajib. Nanti kata Nabi dia ada seorang laki-laki, dia soleh sendirian, tinggal selangkah mau masuk surga, ditahan, agak jadi. Dia masih soleh sendiri di dunia, ngaji rajin, ibadah puasa rajin, tapi istrinya juga urusin keluarganya. Bini yang ngerti ibadah, dia nggak ajar, dia nggak suruh ngaji. Anaknya kagak bisa ibadah, udah sholat. Omong doang di sekolah ini gitu. Nanti di akhirat datang tuh minta pakai kartu, atau kalau bahasa kita enak banget kalau dia enak banget dia sembahyang macam-macam, saya nggak diurusin, saya kagak pernah sholat, nggak ditegur, nggak diapain. Nah batal tuh, ditunda, masuk apa? Surga. Ini apa namanya? Secara fikih sunnah, secara tasawuf wajib ini. Wa in satamahu ahadun falyaqul marrataini aw salasan. Wa in satama, dan apabila memaki-maki kepada shaim lagi puasa, siapa? Ahadun, seorang, falyaqul, maka dalam mengucapkan kata si shaim, ucapin marrataini, dua kali atau tiga kali, bilang apa? Inni shaimun, maaf saya lagi puasa. Kita lagi puasa dimaki-maki orang, kita bilang apa? Maaf lagi puasa, jangan tinggal aja. Imma bilisani, ada kalanya dengan lisannya shaim, ucapkan kencang supaya dia tahu itu yang mau malik. Kama sebagaimana berkata Imam Nawawi dalam kitab Azkar.
atau dengan hatinya shaim saja, yang diladenin jangan, kita tinggal aja dah yang diladenin. Kama sebagaimana nakola memindahkan ini oleh Imam Rafi'i anil a'immati daripada para imam, wa iktasara dan meringkas membatasi Imam Rafi'i ay alaihi ay ala qalbi. Kata Imam Rafi'i sebaiknya hatinya jangan ngomong dah. Ya Allah lagi puasa ini jangan ada tinggal udah begitu caranya. Kata Imam Nawawi kencengin, barangkali dia nggak sadar tuh bulan puasa, kita bilang maaf ya ini lagi bulan puasa, nggak baik begitu, tinggal jangan itu caranya supaya kita jaga. Kalau kita timpalin bareng-bareng geblek dah, bareng-bareng habis pahalanya tuh. Ini karena makanya kata ulama kasih nasihat, kalau ketika lagi puasa kalau nggak ada kepentingan jangan banyak keluar rumah. Habis sholat subuh baca Quran tuh paling enak, habis subuh tuh baca Quran 3 jam kita baca dapat 6 juz. Kalau ngantuk jangan ngayap, tidur, ibadat lagi, naumus shaim ibadah. Kadang-kadang dapat 6 juz ngantuk bukan tidur, ngayap nyari teman. Kalau ngomongin biasa mendingan ngomongin orang lain, si anu habis 6 juz tuh di bawah si anu. Itu caranya. Kita punya bini bilangin, kalau bulan puasa jangan ibu di rumah aja udah. Enggak ada anak ibu banyak kan. Kalau belanja ada pakai di meja itu riungan itu belanja tuh sama saya di meja di lingkaran begitu. Kadang-kadang belanjanya duanya 2.000 belanjanya, tapi pulang nenteng dosa banyak banget. Ini si anu habis pahalanya. Ya, jadi kalau nggak ada kepentingan bulan puasa kita di mana? Di rumah aja udah kita bisa baca Quran, sholat duha, sholat tasbih, ngantuk tidur, naumus shaim ibadah. Sekalipun kita nggak ngomongin orang, udah buang-buang waktu. Ya kadang-kadang bulan puasa katanya ngilangin capek supaya cepat berbuka puasa mancing. Bulan puasa mancing. Ngilangin waktu supaya cepat maghrib. Itu sekalipun kagak ngomongin orang, kagak dosa, tapi udah buang-buang waktu. Kalau kita mancing 3 jam dah, kita baca Quran 3 jam, banyak gak? Boleh. Kagak bisa baca Quran, zikir aja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. 4 itu banyak gak? Banyak. Tapi dibuang-buang waktu. Buat mancing. Kadang-kadang mau buka puasa, mohon maaf, buka puasa bukan lari ke masjid, ke mall. Mau buburit ngapain? Buka puasa ke mall. Kalau kita berbuka puasa, cari tempat yang baik, cari kawan yang baik. Mana tempat yang baik? Tentunya masjid, musola, tuh buka bersama. Teman yang baik di situ adanya. Lagi mau ada nggak puasa orang tapi zaman sekarang. Banyak nggak pada puasa, cuma ramen-ramen doang buka puasa. Mereka banyak nggak puasa, iya dianggap enteng gitu. Nah, makanya kita punya anak, kita didik. Kalau kita punya anak punya cucu, setengah jam sebelum berbuka ajak mana? Masjid, musola. Kalau kita ajak kamu nanti dia ingat tuh anaknya begitu lagi. Terus sampai kita punya kiki dibawa ke mall, kita nggak dapat pahalanya. Kalau kita bawa ke masjid, kita udah di alam kubur, didikan kita begitu, tetap kita dapat apa? Dapat pahalanya. Mansan nasunnakan hasan kan, gitu kan. Nah itu barangkali yang saya sampaikan dikit aja. Kalau ada yang bertanya silakan. Masalah puasa nih, ada mau tanya? Kalau nggak ada kita coba aja. Johor tinggal 11 menit. Iya. 12 total. Iya, 12 lewat berapa coba? 3. 12 lewat 3 menit. Cukup dah ya? Pertanyaan, kalian ada yang mau nanya? Enggak ada. Cukup dah ya, ada pangan. Ilahuna wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa jalla ilahana. Alhamdulillah wa
لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك من فجعة الخير ونعوذ بك من فجعة الشر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا علما نافعا اللهم علمنا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق إلى صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله